Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Nah, pada video kali ini kita akan membahas lanjutan pembahasan soal-soal simulasi untuk KSN SMA tahun 2021, khususnya yaitu untuk mata pelajaran fisika. Nah, pada video kali ini adalah video ke part 3-nya. Untuk part 1 dan part 2-nya, teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi ya. Oke, sebelum kita simak soal-soalnya, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Langsung saja kita bahas soal yang pertama. Sebuah benda bergerak sepanjang sumbu X menurut persamaan berikut, yaitu XT sama dengan 3T kuadrat min 2T plus 3 meter. Kecepatan sesaat pada saat T 2 sekon adalah. Jadi kita tuliskan persamaan XT-nya dulu. XT tadi sama dengan 3T kuadrat min 2T plus 3. Nah, yang ditanyakan adalah kecepatan sesaat atau V-nya. Dimana untuk mencari V, kita bisa menggunakan turunan dx per dt. Jadi yang ini kita turunkan, hasilnya yaitu 6T min 2. Itu persamaan VT-nya. Nah, yang ditanyakan yaitu kecepatan pada saat T sama dengan 2. Berarti T-nya ini kita ganti dengan 2, sehingga V sama dengan 6 dikali 2 min 2. 6 kali 2, 12 min 2 sama dengan 10 meter per sekon. Nah, inilah kecepatan sesaat pada saat T sama dengan 2 sekon. Kita lanjut soal nomor 2. Sebuah benda dilempar sehingga mengalami gerak parabola. Pada titik tertingginya, benda meledak menjadi dua bagian yang sama. Ledakan terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Salah satu potongan benda kemudian jatuh ke tanah 2 detik setelah potongan yang lain. Jika percepatan gravitasi adalah 9,8 meter per sekon kuadrat, laju tiap potongan sesaat setelah meledak adalah. Nah, karena nanti pada saat KSN itu kan isiannya hanya satu tempat gitu ya, berarti jawabannya itu hanya ada satu. Otomatis kecepatan benda satu dan benda dua itu adalah sama gitu ya. Oke, kita gambarkan dulu peristiwanya. Misalkan di sini ada bendanya. Nah, pada posisi tertinggi, bendanya di sini itu ini posisi tertinggi ya, berarti ada H max. Pada saat di sini benda itu meledak menjadi dua bagian. Gambarnya kita gambarkan di sini. Misalkan meledaknya jadi gini gitu ya. Ini ada bagian 1 sama bagian 2. Nah, perlu diketahui pada posisi titik tertinggi pada H max itu kecepatan pada sumbu Y atau VY itu bernilai 0. Nah, karena ini ada hubungannya sama momentum, karena kan ledakan, berarti ada hubungannya sama momentum, berarti momentum pada sumbu Y atau PY itu harus sama dengan 0. Dimana kan P itu atau momentum sama dengan M kali VY, karena VY-nya 0 berarti M-nya 0 gitu ya. Nah, kemungkinan hal yang terjadi, kedua pecahan dari bola tadi itu adalah bergerak ke atas dan bergerak ke bawah gitu ya. Nah, kita gambarkan lagi. Misalkan ini ada benda yang pertama, dia akan bergerak ke atas dulu. Misalkan dari ketinggiannya tadi, misalkan ini tanahnya, ini H max-nya tadi, misalkan kita tuliskan H gitu ya. Dia akan bergerak ke atas dulu, terus dia akan turun ke bawah. Gitu kan? Nah, dari sini kita bisa menuliskan persamaannya. Untuk yang benda satu ya ini, persamaannya yaitu H sama dengan H0 karena dia punya ketinggian awal ditambah V0 kali T1 min setengah GT kuadrat. Kenapa min? Karena bendanya bergerak ke atas. H itu kan ketika benda bergerak ke atas terus dia jatuh. Berarti H itu adalah yang di sini. Berarti 0 sama dengan H0-nya adalah H. Misalkan ini tadi H besar ya harusnya. Ditambah V0 kali T1 min setengah GT kuadrat. Nah, sedangkan untuk yang benda kedua, dia langsung jatuh ke bawah dari ketinggian yang sama yaitu H. Berarti persamaan untuk yang benda 2, H sama dengan V0 kali T2 ditambah setengah GT kuadrat. Oh maaf, ini T-nya T1, T1 ini T2.
2. Nah, tadi di soal dijelaskan bahwa salah satu potongan benda kemudian jatuh ke tanah 2 detik setelah potongan yang lain. Karena kita ilustrasikan benda satu tadi naik dulu, berarti benda satu ini mengalami waktu yang lebih lama. Atau kalau kita tuliskan, T1 itu sama dengan T2 ditambah 2 detik selisihnya gitu ya. Kalau misalkan T2-nya ini kita ganti dengan T, maka T1 sama dengan T plus 2, dimana tadi kan T2 sama dengan T gitu ya. Berarti persamaan ini bisa kita tuliskan min H sama dengan V0 dikali T plus 2 min setengah G, T-nya kita ganti T plus 2 kuadrat. Terus yang untuk persamaan ini tetap H sama dengan V0, T2-nya kita ganti dengan T, min atau plus setengah GT kuadrat. Nah, ini kita eliminasi biar hanya hilang, berarti ini dijumlahkan. Sama dengan ini 0, sama dengan V0 kali T, ini dikalikan ya, ditambah 2V0 ditambah bawahnya, yaitu V0 kali T, min setengah G T plus 2 kuadrat ditambah setengah GT kuadrat. Nah, selanjutnya yang ini bisa kita uraikan jadi setengah G dikali T kuadrat ditambah 4T plus 4. Kita lanjutkan di sini ya, karena tempatnya nggak cukup. Nah, sama dengan 0 sama dengan, di sini ada V0T ditambah V0T, jadinya ada 2V0T ditambah 2V0. Yang ini tadi kan min setengah G dikalikan ini. Kita masukkan ke dalam kurungnya, jadinya min setengah GT kuadrat min setengah G kali 4T itu sama dengan 2GT min setengah G kali 4 itu 2G ditambah setengah GT kuadrat sama dengan 2V0 kali T ditambah 2V0. Ini kita coret min setengah GT kuadrat ditambah setengah GT kuadrat. Berarti ini ada min 2GT min 2G. Yang ada G-nya kita tarik ke kiri, jadinya tadi kan 0 ya. Jadinya ini 2GT plus 2G sama dengan 2V0 kali T plus 2 kali V0. Semua punya 2, 2-nya kita coret semua. Nah, yang sini G-nya dikeluarkan, G kali T plus 1 sama dengan, ini V0-nya dikeluarkan, V0 kali T plus 1. Berarti T plus 1-nya bisa kita coret. Nah, sehingga ketemulah nanti V0-nya sama dengan G, atau 9,8 meter per sekon gitu ya. Nah, inilah jawaban kecepatan tiap potongan sesaat setelah meledak. Kita lanjutkan soal nomor 2. Oh maaf, ini tadi soal nomor 2, berarti sekarang kita lanjut soal nomor 3. Sebuah balok A dengan massa 20 kg ditempatkan pada sebuah meja horizontal licin dan bekerja sebuah gaya horizontal konstan F1 ke arah kanan sehingga bergerak dengan percepatan 6 meter per sekon kuadrat ke arah kanan relatif terhadap meja. Balok B dengan massa 20 kg bergeser di atas balok A dengan percepatan 4 meter per sekon kuadrat yang juga ke arah kanan relatif terhadap meja. Jika percepatan gravitasi adalah 9,8 meter per sekon kuadrat dan koefisien gesekan statis dan kinetis antara balok A dan B masing-masing adalah 0,4 dan 0,3, maka berapakah nilai gayanya? Nah, ilustrasi peristiwanya itu seperti ada pada gambar. Kita pisah dulu gambarnya. Misalkan di sini ada balok B, terus yang di sini ada balok A. Gaya-gaya yang bekerja pada balok ini, tadi kan antara balok A sama balok B itu bergesekan. Nah, gaya gesek yang dialami balok B itu arahnya ke kanan, yaitu ada FBA, kita beri nama FBA. Terus yang di balok A itu arah gesekannya ke kiri, FAB, misalkan gitu. Nah, karena FBA dan FAB ini atau kedua bendanya ini bergerak, maka kita menggunakan koefisien gesek kinetis atau mu K, di mana besarnya FAB itu sama dengan besarnya FBA
sama dengan besarnya gaya gesek atau F gitu ya. Persamaannya yaitu mu K. Nah, untuk yang benda B ini dia punya gaya berat WB dan punya gaya normal N. Dimana gaya gesek itu tadi kan ada mu K kali N gitu ya. Mu K kali N sama dengan mu K dikali N itu sama dengan WB, maka mu K dikali MB kali G. Ini untuk gaya geseknya. Selanjutnya, untuk menentukan besarnya nilai F atau gaya, di sini kan gaya itu menarik benda A, berarti kita tinjau benda A, di mana berlaku hukum kedua Newton, sigma F sama dengan MA kali A. A-nya ini, A percepatannya ini percepatannya balok A ya. Nah, sigma F-nya di dalam balok A itu bekerja dua gaya, ada F dan ada F gesek. Berarti F min FAB sama dengan MA dikali AA gitu ya. F min FAB-nya kita ganti dengan mu K kali MB kali G sama dengan MA kali AA. Kita teruskan di sini. F min mu K-nya itu 0,3, MB-nya 20, G-nya 9,8 sama dengan 20 dikali percepatan benda A-nya 6. Berarti F min 58,8 sama dengan 120, F sama dengan 120 ditambah 58,8, F sama dengan 178,8 Newton. Nah, inilah gaya yang digunakan untuk menarik benda A. Kita lanjut soal nomor 4. Seorang anak sedang memancing pada sebuah perahu, asumsikan perahu sedang diam. Tiba-tiba sang anak melemparkan secara horizontal sebuah benda dengan massa 5 kg dari perahu. Berarti ini bisa kita tuliskan, massa benda sama dengan 5 kg. Dengan kecepatan, berarti kecepatan benda sama dengan 8 meter per sekon, dan membuat perahu jadi bergerak dengan kecepatan tertentu. Jika diketahui massa perahu dan anak, berarti ada massa perahu MP plus massa anak MA sama dengan 50 kg. Laju perahu setelah benda dilemparkan adalah, nah misalkan di sini ada perahu, nah di sini ada anaknya. Anak ini melempar suatu benda yang arahnya ke kanan, misalkan ini ada VB. Nah, nanti berapakah kecepatan perahu dan anaknya ini gitu ya. Yang ditanyakan itu adalah itu. Nah, ini kita menggunakan hukum kekekalan momentum, di mana momentum awal atau P awal sama dengan P sesudah. Maksudnya P awal itu sebelum anak melempar benda, kalau yang sesudah itu setelah anak melempar benda. Nah, sebelum anak melempar benda, perahu tadi kan diasumsikan diam. Karena dia diasumsikan diam, berarti momentumnya sama dengan 0. Sama dengan momentum sesudah itu ada massa benda dikali kecepatan benda ditambah, karena tadi massa perahu dan anak jadi 1, berarti di sini ada MP plus M anak dikali V aksen. V aksen itu kecepatan perahu dan anak setelah melempar benda. Oke, kita masukkan 0 sama dengan MB-nya tadi 5, VB-nya 8 ditambah massa perahu dan anak tadi 50 dikali V aksen. Berarti min 50 V aksen sama dengan 40, V aksen sama dengan min 40 per 50 sama dengan min 0,8 meter per sekon. Nah, tanda minus ini menunjukkan bahwa perahu dan anak arahnya ke kiri. Nah, inilah jawabannya. Kita lanjut soal nomor 5, soal yang terakhir. Dua buah balok bermassa M1 sama dengan 10 kg dan massa M2 sama dengan 10 kg terikat pada tali yang melalui sebuah katrol seperti pada gambar. Nanti gambarnya kita gambarkan ya. Massa katrol, massa tali, dan gesekan katrol diabaikan. Kedua balok berada di bidang miring yang tetap. Diketahui tan alfa 1 sama dengan 4/3 dan tan alfa 2 sama dengan 3/4. Apabila balok M2 ditarik dengan gaya konstan
F sama dengan 39,6 Newton, yang sejajar bidang dan percepatan gravitasi adalah 9,8 meter per sekon kuadrat, maka besar percepatan balok M1 adalah berapa meter per sekon kuadrat gitu ya. Nah, kita gambarkan dulu. Nah, sekarang kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada sistem tersebut. Di sini ada M1, berarti di sini M1 punya W1, yang ke sini berarti ada W1. Oh ya, di sini tadi sudutnya alfa 1, yang sini alfa 2. W1 kali sin alfa 1, yang sini, atau kalau gambarkan lengkap itu jadinya ini ada W1 cos alfa 1, di sini ada gaya normalnya N. Nah, sistem ini karena yang ditarik adalah M2, berarti M1-nya bergerak ke atas, M2-nya bergerak ke bawah. Untuk M2 sama ya, di sini ada W2, di sini ada W2 cos alfa 2, yang di sini ada W2 sin alfa 2, dan di sini juga ada gaya normal N. Nah, kita tinjau satu-satu. Yang pertama kita tinjau benda M1 dulu. Nah, di sini berlaku hukum kedua Newton di mana sigma F sama dengan M1 kali A. Nah, sekarang kita lihat gaya yang bekerja pada M1. Oh ya, tadi ada yang ketinggalan. Di sini ada tegangan tali T, di sini juga ada tegangan tali T. Gaya-gaya yang bekerja pada M1 itu ada T min W1 kali sin alfa 1. Kenapa T-nya positif? Karena dia searah dengan pergerakan benda. W-nya ini negatif karena berlawanan dengan arah gerak benda. Oh ya, dari soal tadi kan diketahui tangen alfa 1 itu sama dengan 4/3, maka nilai alfa 1 sama dengan 53 derajat, berarti sin alfa 1 sama dengan 4/5. Tangen alfa 2 sama dengan 3/4, berarti alfa 2-nya sama dengan 37 derajat, sin alfa 2 sama dengan 3/5. Oke, ini tadi kita lanjutkan ya. T min W1 sin alfa 1 sama dengan M1 kali A. Kita masukkan nilainya, T min W1-nya yaitu M1 kali G dikali sin alfa 1 sama dengan M1 kali A. T min M1-nya tadi 10, G-nya 9,8, sin alfa 1 4/5 sama dengan 10A. 10 dibagi 5, sin 2, T min 2 kali 9,8 kali 4 yaitu 78,4 sama dengan 10A. Atau T sama dengan 10A ditambah 78,4. Oke, selanjutnya kita tinjau benda M2. Sama menggunakan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M2 kali A. Nah, untuk yang benda 2 itu ada dua gaya yang bekerja. Ada 3 ya, ada F ditambah W2 sin alfa 2 min T sama dengan M2 kali A. Kita masukkan nilainya, F-nya tadi 39,6 ditambah M2-nya tadi 10 dikali G 9,8 dikali sin alfa 2 3/5 min T sama dengan 10A. 39,6 ditambah, ini 10 sama 5 kita coret, 2 kali 9,8 dikali 3 yaitu 58,8 min T-nya, nah ini tadi kan kita udah punya T. T-nya kita masukkan ke sini yaitu 10A ditambah 78,4 sama dengan 10A. Kita uraikan kurungnya, jadinya 39,6 ditambah 58,8 itu 98,4 min 10A min 78,4 sama dengan 10A. Min 10A-nya pindah ruas ke kanan, jadinya 98,4 dikurangi 78,4 itu sama dengan 20, sama dengan yang kanan kan 10A ditambah 10A yaitu 20A. Maka A-nya sama dengan 20/20
A sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Nah, ini kan bilangan bulat, nanti cara mengisinya yaitu A sama dengan 1,0 meter per sekon kuadrat gitu ya. Nah, demikianlah tadi pembahasan 5 soal simulasi KSN SMA untuk tahun 2021 khususnya untuk mata pelajaran fisika. Nah, soal-soal yang lainnya sudah kita bahas di video sebelumnya. Nanti silahkan lihat di link yang ada di deskripsi ya. Nah, demikian video pembahasan soal simulasinya. Semoga video ini bermanfaat, dapat membantu teman-teman untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.